Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 111, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian ini adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Selanjutnya mari kita simak bersama kandungan ayat ini. Dalam ayat 111 surat At-Taubah ini Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu, jiwa mereka dan harta benda mereka, dengan bayaran, bahwa untuk mereka adalah surga. Berbeda dengan munafik yang jiwanya pecah belah, orang beriman tidaklah dapat ditawar oleh setan yang manapun jua. Sebab dirinya telah terjual habis kepada Allah. Orang beriman akan tetap mengangkat mukanya menghadapi siapa saja, dengan tidak merasa gentar dan takut. Dirinya telah terjual habis, tidak ada sisanya lagi. Pembelinya ialah Allah sendiri. Dirinya atau jiwanya dan juga harta bendanya telah diborong belaka oleh Allah, dan pembayarnya kelak ialah surga. Mereka berperang pada jalan Allah, maka mereka pun membunuh dan mereka pun terbunuh. Oleh karena iman yang telah mendalam, mereka pun tahu benar bahwa baik diri dan jiwanya, ataupun harta dan bendanya, pada hakikat adalah milik Allah. Sehingga kalau diri dan harta itu diserahkan dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah, tidak lain dari menyerahkan sesuatu barang kepada yang berhak dan yang punya. Tetapi oleh karena di antara mukmin dengan Allah itu telah terpaut tali kasih dan sayang, hubun dan ridho, maka pengembalian diri itu dihargai juga oleh Allah. Meskipun diri dan harta benda tersebut adalah kepunyaan Allah. Kualitas iman yang kokoh, menghantarkan seorang mukmin memiliki komitmen perjuangan di jalan Allah. Mereka menjual diri mereka, dan harta mereka, kepada Allah. Menjual diri kepada Allah inilah yang pernah disebutkan oleh Sufi yang masyhur, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, katanya, diri ini telah terjual habis kepada Allah, tidak bisa ditawar lagi. Barang yang sudah terjual tidak boleh dijual dua kali. Maka kesusahan dan penderitaan hidup, kesulitan dan kesengsaraan yang dihadapi di dunia ini, menjadi kecil belaka, tidak ada artinya, karena hidup sudah mempunyai pegangan, yaitu, aku ini hamba Allah, dan hari depan pun mempunyai pegangan, yaitu, surga yang dijanjikan Allah. Lalu firman Allah yang artinya, sebagai suatu perjanjian yang benar atasnya, tersebut di dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Memberikan pelajaran bahwa janji Allah membeli orang-orang beriman dengan surga ini telah lama sekali, sejak nabi-nabi yang dahulu, sejak Musa dan Isa menjadi isi dari Taurat dan Injil, dan sekarang ditegaskan lagi oleh Al-Quran. Meskipun entah masih ada ucapan janji demikian di dalam Taurat naskah yang sekarang atau Injil, atau tidak tersebut lagi dengan tegas, sebab naskah asli Taurat telah hilang dan Injil yang ada sekarang adalah catatan orang-orang sesudah Al-Masih wafat. Namun bukti tentang adanya janji itu masih dapat kita baca dalam riwayat perjuangan umat yang menerima Taurat dan Injil itu. Mengapa Bani Israel bersedia membunuh dan terbunuh ketika dibawa Musa dan Harun dan Yusya, menduduki negeri yang dijanjikan? Bukankah Bani Israel dihukum 40 tahun berhenti di Padang Tih karena mereka tidak yakin akan janji itu? Mengapa beribu-ribu orang Nasrani bersedia dibakar, dimasukkan ke dalam kandang singa ketika kekuasaan Kaisar Nero? Lain tidak ialah karena harta benda dan jiwa telah terjual habis kepada Allah, dan akan dibayar oleh Allah dengan surga. Dan siapakah lagi yang memenuhi janjinya selain dari Allah? Janji orang lain bisa saja mungkir, namun janji Allah tidak akan dimungkirinya, sebab Dia kaya, Dia mampu memenuhi janji itu. Maka bergembiralah kamu dengan bayat yang telah kamu bayatkan dengan Dia. Bergembiralah dengan bayat atau janji yang telah kamu ikat dengan Rasul itu, sebab Rasul mengikat janji dengan kamu adalah karena suruhan Allah. Tidak usah kamu ragu lagi, besarkanlah hatimu, sebab pengorbananmu tidak akan sia-sia. Ayat ini memberikan pelajaran pada kita bahwa kita harus komitmen dengan perjuangan di jalan Allah. Dan kita harus komitmen dengan janji setia dalam berjuang di jalan Allah. Mengapa ada janji setia perjuangan? Maka itu bisa menjadi sarana untuk penguatan niat, penguatan tekad, agar kita lebih mudah untuk bisa berkomitmen. Lalu datanglah lanjutan ayat menerangkan lagi sifat-sifat hamba Allah yang komitmen dengan perjuangan, yang telah menjual habis diri dan harta bendanya kepada Allah. Ini juga menjadi pelajaran pada kita bahwa jika kita ingin memiliki komitmen perjuangan, maka harus dilandasi oleh sifat-sifat ini. Sebaliknya jika sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh seseorang, maka sulit baginya untuk bisa komitmen dalam perjuangan, sulit baginya untuk bisa menjual diri dan hartanya kepada Allah. Di dalam ayat 112 ini, Allah jelaskan sifat-sifat tersebut. 1. Orang-orang yang bertobat, selalu bertaubat. Inilah bawaan yang pertama dari orang yang telah menyediakan diri untuk jadi hamba Allah itu, yaitu tobat.
Arti asal dari tobat ialah kembali. Kembali kepada Allah dan selalu kembali. Karena memang, sadar ataupun tidak sadar, kita mesti kembali kepadanya. Kalau dahulu kufur, tidak percaya kepada Allah, maka tobatlah dan kembalilah kepada Allah dengan mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kalau telah telanjur selama ini menjadi munafik, lain di mulut lain di hati, maka tobatlah, kembalilah kepada kejujuran, sama yang di mulut dengan yang di hati. Dan kalau telah terlalai dari jalan yang benar, lekaslah insaf, lalu hentikan dan kejarlah kelalaian itu dengan amal saleh. Hamba Allah yang telah menjual diri kepada Allah itu, adalah orang yang selalu bertobat kepadanya. 2. Orang-orang yang beribadah. Tekun beribadah. Setelah tobat mengikutlah ibadah, menghambakan diri dengan ikhlas dalam segala gerak-gerik, baik ibadah dalam waktu tertentu seperti salat, atau menyerahkan seluruh kebaktian dalam hidup kepada Allah, dan tidak dicampuri dengan yang lain. Tidak memakai perantaraan dan tidak menuhankan yang lain. 3. Orang-orang yang memuji, gemar bertahmid dan bertasbih. Memuji Allah selalu, baik pujian, alhamdulillah, yang menjadi isi dari segala salat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Bagaimana dia tidak akan dipuji, padahal di waktu kita dalam susah pun nikmatnya masih tetap ada. Bahkan apabila kita hitung-hitung perjalanan hidup kita, jumlah dari suatu kesusahan yang pernah menimpa diri, setelah dilalui, ternyata adalah nikmat juga. Oleh sebab itu, hamba Allah menjadi tetap memuji Allah, baik di waktu senang maupun di waktu susah. 4. Orang-orang yang mengembara, suka berjalan di muka bumi Allah. Berjalan di atas bumi Allah, musafir meninggalkan rumah tangga atau kampung halaman. Sebab hidup itu mesti berusaha, mesti membuka mata untuk mencari ilmu ataupun rejeki. Berjalan musafir pergi naik haji. Berjalan mengembara ke luar negeri menambah ilmu pengetahuan. Berjalan mengembara menambah pengalaman, lama hidup banyak dirasai, jauh merantau banyak dilihat. Karena dengan banyak pengembaraan banyaklah pengalaman dan luaslah paham, tidak lagi sebagai katak di bawah tempurung. 5. Orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Banyak ruku dan sujud. Kedua-duanya itu adalah perbuatan-perbuatan di dalam salat. Artinya bahwasanya tobatnya dan ibadahnya yang lain, ditambah dengan pengembaraannya kemana-mana selalu mesti tetap dengan salat 5 waktu dan tambahan nawafil yang lain. 6. Orang-orang yang menyuruh berbuat yang makruh, dan orang-orang yang mencegah dari yang mungkar. Terlibat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam ini adalah bawaan hidup dari orang yang beriman itu. Ketaatan kepada Allah, ditambahi dengan hidup yang senantiasa berkecimpung dalam masyarakat, menyebabkan dia mengingini yang baik dan makruh, dan membenci yang buruk dan mungkar. Dengan pokok keenam ini dapatlah kita memahamkan bahwa orang yang beriman itu bukan hanya semata-mata mementingkan kebaikan diri sendiri dan membiarkan yang di luar dirinya dengan sikap masa bodoh. 7. Dan orang-orang yang menjaga batas-batas Allah. Menjaga aturan-aturan Allah. Barulah orang tahu mana yang makruh dan mana yang mungkar kalau dia mengetahui mana-mana batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Mana larangan, mana suruhan, mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh. Sehingga tidaklah dia secara serampangan saja menganjurkan yang dirasa makruh dan mencegah yang mungkar. Oleh sebab itu pula menjadi jelaslah bahwasanya orang yang beriman itu tidak dalam urusan ilmu, terutama ilmu agama. Melainkan menambah terus pengetahuannya dan memperbaiki mutu imannya. Datanglah penutup ayat, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Rasulullah diperintahkan oleh Allah menyuruh menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman. Bahwasanya apabila pada diri mereka telah ada isi ketujuh perkara itu, tidaklah akan sia-sia hidup mereka, bahkan menjadilah mereka insan yang berguna dan berfaedah dan tidaklah umur terbuang percuma. Gembirakanlah mereka, sebab dengan terisinya ketujuh pokok itu dapatlah dia mencapai derajat mukmin yang kamilul iman. Bermanfaat bagi dirinya dan memberi manfaat bagi orang lain. Dan gembirakanlah mereka, sebab tempat yang mulia sudah tersedia bagi mereka di dalam surga. Dan gembirakanlah mereka, sebab hidup mereka berbeda laksana perbedaan siang dan malam, dengan kehidupan orang yang munafik. Maka hendaklah tiap-tiap kita berusaha mengisi hidup dengan ketujuh pokok itu, supaya tercapai tujuan yang sebenarnya bagi selamat dunia dan akhirat.